oleh jabatan P3K sebagai tenaga kesehatan. Jika kita memastikan bahwa ijazah kita itu termasuk ya dan bisa melamar dalam salah satu dari 3 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang syarat dan jadwal rekrutmen P3K 2022 untuk teman-teman tenaga kesehatan ya. Yang mana untuk tahun 2022 ini nanti untuk fokus pengadaan CASN itu adalah fokus pada P3K. Untuk CPNS itu hanya untuk sekolah kedinasan dan sudah ditutup pada 1 bulan yang lalu. Untuk P3K yang direkrut itu nanti adalah dari tenaga kesehatan, kemudian dari P3K guru dan juga dari peneliti, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita akan berikan update yaitu lini masa rekrutmen P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Untuk jadwal pendaftarannya itu nanti kapan, serta jadwal pelaksanaan seleksinya ini kapan, dan siapa saja sih yang akan bisa ikut seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita masuk pada syarat pendaftaran P3K kesehatan tahun 2022, teman-teman perlu ketahui dan untuk persiapan yang mana untuk tahapan dan lini masa kegiatan rekrutmen CASN 2022 termasuk tenaga kesehatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, finalisasi data kebutuhan CASN ini sudah dilakukan pada bulan Maret kemarin. Kemudian pembukaan e-formasi ini adalah sudah dilakukan di bulan Maret sampai bulan April. Kemudian validasi usulan formasi pada bulan Mei. Penetapan kebutuhan ini pada bulan Juni. Kemudian penyampaian formasi ke KL dan Pemda ini pada bulan Juni. Kemudian integrasi data kebutuhan dengan SSCASN ini adalah pada bulan Juni. Kemudian pengumuman seleksi ini adalah nanti pada bulan Juli. Kemudian pendaftaran SSCASN BKN, nah ini adalah nanti pada bulan Juli. Dan selanjutnya nanti akan disusul yaitu untuk pelaksanaan seleksi, itu juga akan dilakukan pada bulan Juli, teman-teman. Nah, berikutnya syarat rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Nah, itu apa saja? Yang pertama, ini adalah teman-teman ini harus masuk dalam kategori termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau Jabfung kesehatan sesuai Perpres nomor 38 tahun 2020. Nah, untuk sebagai acuannya tentunya teman-teman di sini harus melihat yaitu ijazahnya ya. Ijazahnya itu apakah masuk dalam salah satu dari 30 jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai Perpres tersebut. Kemudian untuk latar belakang pendidikannya ini adalah minimal D3 kesehatan. Artinya ijazah kita itu minimal D3 kesehatan dan masuk dalam kategori salah satu dari 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres. Sekarang kita coba cek ya, untuk Perpres nomor 38 tahun 2020 itu jabatan apa yang masuk ke sana. Nah, di sini kok kita coba peraturan presiden dibuka ya, peraturan presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk menyesuaikan melihat ijazah teman-teman itu nanti bisa memilih formasi sesuai dengan ijazahnya itu seperti apa. Teman-teman bisa mengunduh yaitu peraturan presiden nomor 38 tahun 2020. Nah, di sini sudah diberikan pada bagian lampirannya yaitu daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini kita coba cek ya untuk yang bagian kesehatan. Misalkan saja ini adalah apoteker, teman-teman. Nah, ini apoteker, berarti untuk apoteker ijazah minimal teman-teman yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K kesehatan 2022 ini adalah ijazah minimal D3 apoteker ya. Nah, ini kemudian dokter gigi, kemudian ada dokter. Nah, di sini kemudian ada asisten apoteker. Nanti dilihat juga apakah di daerahnya itu membuka formasi untuk apoteker, dokter dan lain sebagainya ini. Nah, di sini adalah tertera
sebenarnya untuk totalnya, untuk jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini ada totalnya 147 teman-teman. 147 yaitu jabatan P3K ya yang bisa diisi oleh P3K, dan nanti akan dibuka formasi di daerah masing-masing. Kemudian di sini ada terapis, apakah teman-teman memiliki ijazah sebagai seorang terapis seperti itu ya. Nah ini, kemudian ada sanitarian, nah kemudian ada juga psikologi dan lain sebagainya. Kemudian dari perawat ya, ada perekam medis, apakah teman-teman masuk dalam perekam medis, ijazahnya bisa dicek, dan minimal yang bisa mendaftar P3K itu adalah yang ijazahnya minimal D3 ya. Ada perawat gigi, kemudian ada perawat. Nah perawat itu ada yang D3, ada yang S1. Nah teman-teman bisa cek ya. Kemudian di sini adalah seperti itu. Jadi kita nanti bisa mendaftar untuk P3K kesehatan tahun 2022 ini adalah harus tertera dalam salah satu formasi yang bisa diisi oleh jabatan P3K sebagai tenaga kesehatan. Jika kita memastikan bahwa ijazah kita itu termasuk ya dan bisa melamar dalam salah satu dari 3 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38 tahun 2020, dan ijazah kita itu minimal D3, ada yang D3, ada yang S1 gitu kan. Maka di sini syarat berikutnya ini adalah kita harus sudah terdata dalam SISDMK per 1 April tahun 2022. SISDMK itu apa? Yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Tentunya teman-teman tenaga kesehatan ini sudah mengerti ya terkait tentang SISDMK ini dan bagaimanakah cara untuk masuk ke sana dan cara mendaftar ke sana bagaimana. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui. Kemudian yang keempat, teman-teman memiliki STR. Nah, STR aktif untuk jenis jabatan fungsional sesuai Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021, dan SIP untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes, teman-teman. Jadi syarat berikutnya ini kita memiliki STR aktif ya. Nah, ini dan juga SIP. Kemudian yang kelima, teman-teman harus merupakan tenaga kesehatan non ASN. Artinya teman-teman ini masih bersifat honorer ya, atau belum PNS atau belum P3K. Kalau misalkan teman-teman sudah P3K namun ingin mendaftar lagi, nah tentunya ini tidak bisa ya. Bisa jadi teman-teman ini harus mengundurkan diri dan mendaftar sesuai dengan yang diinginkan kalau misalkan mekanisnya seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keenam, ini adalah harus diusulkan oleh pemerintah daerah. Artinya ada formasi yang diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga nanti dibuka untuk pendaftaran sesuai dengan formasi dan ijazah yang kita miliki. Nah, kalau misalkan diusulkan oleh pemerintah daerah, nanti akan dibukakan formasi dan kita bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan formasi yang disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki tersebut ya. Ingat, di sini ijazahnya sesuai dengan salah satu dari 30 jenis jabatan fungsional yang ada sesuai Perpres nomor 38, dan juga ijazah kita minimal D3. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.